Ini apa Ki? Pongki apa nih? Standby audio backup kita. Udah. Lihat itu. Coba dipelajari ya. Wait. Saya nitip dong, saya. Kayaknya gue nggak jadi podcast deh. Gila, lu kayak persiapannya cocok meong banget. Terus pakai Pongki lagi begini. Aduh. Apa sih? Cuma gini-gini doang, Dika nyalain drone-nya. Sedap. Ternyata. Sebelum mulai kita berdoa dulu, ayo. Berdoa kita mulai supaya semua kerjaan kita lancar. Amin. Oke. Ya. Alter call kita dah. Aduh, rambut aku udah rapi kan ya nih Pak Produser? Kayaknya lebih Bali gue ya daripada orang Bali itu sendiri ya. Lebih Bali gue karena gitu. Lu lebih ini ya, lebih tank top, lebih apa gitu ya. Tunggu nih. Aduh Tyson, belajar kau itu. Audio nggak bisa, konten nggak bisa. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Tiap orang punya salib beda-beda ya Bu. Betul ya Bu ya. Ya. Kita berjumpa lagi dalam Sofi Nafi Talks You Are Love, dan kali ini kita kedatangan Ratu Asik. Podcast. Ini. Ngeri deh, Bo. Gak apa-apa dong, karena kan lu jago gitu kayaknya kalau bikin podcast tuh tiba-tiba entah tamu siapa, entah tamu siapa udah datang lagi. Ini kamera Ibu ada yang sana? Banyak ya kamera-kamera. Setiap sudut ada lebih ke CCTV ya, Say. Ya ampun. Iya. Sehat, Bu. Sehat, puji Tuhan. Iya, aku panggilnya Eda ya. Kita dimarahin orang Batak kalau panggil Eda. Kenapa? Kau kan namamu Agnes Melani Siahaan. Yes. Simanjuntak. Itu kakak adik. Betul. Kalau panggil Eda, ini semua nambur-nambur yang nonton di sini bisa emosi terbakar. Harusnya sama kakak ya? Gak tau adat ini. Iya, gitu. Gak tau adat, ya benar. Dan diatusi gitu. Si Agnes, biasanya kalau orang Batak manggilnya nggak mungkin Agnes, nggak mungkin Agnes. Si Agnes, ada penarikan Agnes. Gitu ya? Ada kutipnya, ada apa lak-laknya ya bahasanya? Gitu, Agnes. Tapi emang lu di rumah dipanggilnya Agnes? Anes. Di rumah? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Makanya gue ganti nama jadi Melani. Udah kan mulai nih. Ini udah mulai nih. Smooth kali ya, Smooth kali. Memang beda kalau kelas. Emang ilmunya tinggi beda ya. Gak pakai apa kabar ini orang tiba-tiba udah ngobrol aja. Tiba-tiba udah nangis aja Tapi memang bener kan namanya Agnes. Aku Agnes Melani Siahaan, SH. Iya, lo kayak artis baru pakai. Salah dong, SH kan. Kalau orang Batak iya, penting itu sarjana hukum ya kan. Tapi di rumah dari kecil aku dipanggilnya Agnes, atau kalau orang Batak sebutannya Anes gitu ya. Tapi pada saat dulu kok kendor sih, Say, kelihatan Gucci palsu deh dia. Aduh, ya Allah, kau jangan bikin malu dong di podcast Sofi Navita, coy. Nah akhirnya pada saat pakai gitu juga. Gucci. Akhirnya pada saat mulai jadi Ertong gitu kan, dia namanya siapa harus 2 nama kan, Sofi Navita, Nadia Hutagalung gitu kan. Awalnya pengen Melani Siahaan, tapi kan udah ada Bang Niko kan dulu. Iya, Niko Siahaan. Terus dibilang pansos lagi. Padahal ternyata pas ketemu Bang Niko, gue tantenya ya, Marta Rombo lah orang Batak ya kan. Oh, kau nomornya di atas dia? Iya. Kau nomor 15? Lupa lah, aku di Juru Monang tadi mana-mana lah itu, aku lupa lah gitu pastinya apa. Tapi yang pasti harusnya aku tuh dipanggil Tante Bang Niko. Jadi supaya nggak Namboru. Supaya nggak mendompleng Bang Niko, jadi aku Melani, karena my dad namanya Ricardo Siahaan, jadi Melani Ricardo. Oh, Ricardo tuh nama bapak? Iya, nama bapak ya, karena kadang-kadang netizen kalau ketemu Kak Melani, aku suka nonton podcastnya, salam buat suami ya Ricardo. Itu bapak gue. Gitu. Lah, tunggu. Jadi Melani, Ricardo nama bapak. Iya. Lu kan punya adik tuh, yang cowok. Iya. Maaf, siapa namanya? Roy Ricardo. Roy. Itu pakai nama bapak juga akhirnya, Ricardo. Iya, jadi semuanya Siahaannya nggak dipakai, jadi semuanya Roy Ricardo, Melani Ricardo gitu. Oh, terus lu kalau ke pesta-pesta adat Batak itu nggak dimarahin? Ngomel dong. Ngomel dong. Nah, kan? Kok nggak bangga kau jadi orang Batak? Iya. Ya, aku bilang nggak perlu disebutkan aku orang Batak. Orang udah lihat dari mukanya. Itu pasti muka Batak. Amuba.
Amuba. Kalau anak-anak gue kan Abuba, anak bule Batak. Mamanya Amuba, asli muka Batak. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Nah lu tuh anak pertama dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Si Nana itu nomor berapa yang jadi manajer? Nana tuh adik gue, manajer gue tuh kelas di bawah gue, yang kedua. Pas nomor 2. Yes. Oh baru yang adikmu yang laki-laki itu. Iya. Jadi dia kan punya podcast juga ya? Adik gue punya, cuma kan beda ya. Kalau dia itu kan lebih kayak otomotif, boxing. Tapi dan viewersnya ya iya, dia tuh. iya, jadi iya. market niche-nya tuh kayaknya udah dipegang banget sama dia. Iya. Kalau kita kan lebih ke mama-mama cerita kehidupan, inspiring life ya. Yang susah untuk viewersnya kadang-kadang ada. Iya. Iya gitu dah. Oke. Jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Yes. Boru Siahaan. Betul. Jangan panggil-panggil Eda. Yes. Kecuali buat bercandaan. Betul. Bercandaan dalam arti bercandaan pun jangan depan Eda-Eda yang lain karena nanti kita dibilang dang marada. Jangan di depan yang ngerti adat. Yes. Antar kita aja ya kan. Dari kecil tuh lu lahir di Jakarta. Lahir di Medan. Medan. Oh serius? Iya, Medan perang ya, Dak. Oh, coy. Lahir Medan. Lahir di Medan, Dak. Terus SD sempat di sana? SD enggak, aku umur 3 tahun pindah ke Jakarta. Gitu. Oke. Mama nggak asli Batak ya? Batak. Jadi dua-duanya Batak tak. Boru apa? Mama itu Boru Pardede, bokap Boru Siahaan. Nggak Boru lah kalau bapak. Bapak Marga Siahaan, sorry. Kena lagi kau nanti. Ya, kena. Bener-bener ini nggak ngerti adat ini. Oh gitu, Boru Pardede. Iya. Oke, jangan-jangan kita masih bersaudara loh. Pasti sebenarnya kalau orang Batak ketemu orang Batak biasanya kalau Marta Rombo pasti ujung-ujungnya bersaudara. Enggak, karena dari mamanya si my dad itu masih ada Pardedenya. Nah, kan udah mulai nih. Marta Rombo ya. Nanti abis ini pasti ada saudara kita yang nelfon. Itu yang dulu di rumahnya di Bekasi. Bekasi. Par Cikaso. Iya bener-bener. Kalau Batak tuh banyak kumpul di Bekasi, say. Pakai par ya. Par. Zaman dulu olahraga golf belum pakai par, kita pakai par. Kita udah pakai par. Par Bekasi, par Kalimalang, iya kan. Kau par apa? Aku tadinya Bekasi. Tadi lama di Bekasi kan. Sekarang Jatiwaringin. Tadi Jatiwaringin. Enggak, udah pindah ke Jatiwarna dah. Enggak, sekarang pindah ke Jakarta. Udah capek kan habis kemarin si operasi angkat rahim itu kan gampang capek badan. Jadi udah gak sanggup lagi lah sama perjalanan panjang-panjang gitu. Oke, jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Terus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta itu SD, SMP kayak anak pada umumnya lah ya. SMA pun kau udah mulai ekskul entah jadi MC di situ atau pemimpin upacara. Enggak. SMA itu aku itu awal-awal tuh SMP tuh anak basket lah biasa kan, gitu kan olahraga. SMA itu sempat ikutan cheerleader tapi selalu jadi yang di bawah. Oh iya, apa sih base fondasi bawah. Lama-lama capek juga ngangkat terus ya kan. Akhirnya mulai itu sebetulnya abis lulus dari Trisakti. Sebelum lulus sudah mulai awalnya SPG rokok. SPG rokok dulu tuh ada Long Beach. Dulu rokok nggak tahu sekarang masih ada apa nggak? Adalah zaman dulu krisis moneter. Yang merek M itu mahal. Ya, jadi orang turun Long Beach ya. Karena sama perusahaannya BAT juga itu. Nah, benar. Jadi itu aku SPG rokok di situ. Karena kalau yang M itu harus yang cantik-cantik putih. Dulu kan harus gitu kan ada stereotip cewek-cewek cantik. Kalau M tuh pokoknya yang kece-kece lah gitu. Akhirnya nyoba kayak ibaratnya saat itu dapatnya kesempatannya di yang rokok lain. Akhirnya setelah SPG opungku masih hidup. Aku ingat banget di bengkel Night Park, bukan bengkel Night Park sekarang ya, yang zaman dulu naik ke atas panggung kan kalau namanya SPG rokok kan harus baju kebuka dan harus promosiin rokok kan. Tapi si opung tuh kayak nggak nyaman lah gitu. Emang opung lu ikut ke bengkel Night Park? Ikut dong. Serius? Dari kecil itu pengen banget jadi artis dah. Jadi begitu tampil opung semuanya ikut. Serius? Opung Boru? Naik mobil Panther, semua rame, sung pas keluar tau kan yang mobil badut tuh yang rame keluar. Iya. Yang kalau ke Dufan bilangnya ada 5 tapi ngitungnya 3 ya kan. Ada yang ngumpet di bawah. Iya benar. Orang Batak. Kayak gitu semua ya kok. Orang Batak masuk Dufan ya. Iya. Yang Batak kaya nggak usah tersinggung kan, kau udah kaya. Iya. Kalau kami kan dari Batak menengah, nggak susah. Menengah. Kami bukan kaum pewaris, kami kaum perintis. Iya kan. Benar. Oke, jadi opung ikut semua. Walaupun kau bilang itu aku SPG. Ya, SPG aja Pung, aku nggak ngerti. Pokoknya naik panggung, Paho Puku ikut. Paho Puku benar. Begitu kau naik
kelihatan rok tegoek-goek. Iya, opung tuh kayak kena semprot. Iya, kau kan mau jadi sarjana. Kan dulu kan orang belum ada kepikiran YouTuber, entertainer. Orang tuh pengennya sarjana hukum gitu kan. Jadi pegawai bank, insinyur gitu kan. Jadi kayak kau kerja apa? Sayang kali kau udah sekolah hukum gitu. Ya. Jadi kena marah pas turun. Kena marah, terus bokap juga yang nggak suka, akhirnya mulai nyari apa nih, oh sempat jadi pragawati kan model. Tapi kayak emang badanku tuh, kan memang aku tuh bongsor kan jadi nggak pernah bisa kurus. Ada kan orang yang emang they were born dengan petit atau everything small. Iya, makan apa aja kayaknya udah aja kecil gitu. Gue tuh kayak udah berjuang nggak makan nasi, apa nahan lapar. Tapi badan gue segitu juga gitu. Dan dulu kan kayaknya belum ada Karenina. Karenina tuh kan kayaknya menghajar, big bone bahwa bisa stereotip itu kan. Dan ya mungkin kalau Karenina kan cantik ya wah. Big bone juga jatuh nggak kayak kuli ya say. Kalau udah gitu mukanya kayak laki bagaimana dah ya kan. Akhirnya mikir kayaknya gue nggak bisa menjadi sebutannya apa zaman dulu ya, I cannot be the rockstar in this field gitu, maksudnya ya paling gue akan so-so aja. Akhirnya gue mikir apa ya yang gue mungkin bisa jadi rockstar meaning adalah bisa to the max gitu karir gue. Terus gue ngerasa dari dulu tuh gue memang kayaknya dulu waktu gue SD SMP nyokap gue sering banget dipanggil ke sekolah dan notesnya selalu kurangi berbicara di dalam kelas, kurangi, sampai nyokap gue tuh ngomel, kau ngomong terus gitu loh. Kok gue kayak berkaca ya? Iya kan? Karena raport gue juga itu dulu. Iya kan? Akhirnya gue mikir, tapi kan orang tua zaman dulu gak pernah kepikiran bahwa ternyata anak yang suka ngomong tuh kan suka diomelin. Ternyata itu justru bisa menjadi pekerjaan yang lahan-lahan perekonomian di hari masa depan. Iya. Buat yang sekarang masih bergumul dengan anak yang selalu kena tegur guru, katanya banyak ngomong, jangan dimarahin dulu Bu, coba dicek dulu, mungkin bisa disalurkan. Betul. Obrolannya itu kayak yang lebih bermanfaat. Oke, dari situ kau berpikir kayaknya aku tukang ngobrol, ya udah sekalian aja jadiin gitu. Iya, bahkan dulu waktu gue SMP itu gue yang cewek, Agnes, kan gue panggil Agnes, sama ada teman gue namanya Donald, lucu banget bentuknya kayak bener-bener kayak Donald Bebek Anak sekarang tuh Donald Bebek gak sih? Back then tuh 90s tuh ada Donald Bebek lucu banget kan sama Mickey Mouse kan. Jadi dulu tuh anak-anak SMP tuh pada duduk di bawah gitu di lapangan basket. Gue dulu tuh nggak ngerti namanya open mic stand up comedy. Sekarang tuh sebenarnya itu tuh stand up comedy, jadi gue berdiri, gue ngelawak barengan sama si Donald. Jadi namanya Agnes and Donald Show. Zaman dulu gitu teman-teman gue kalau keluar sekolah udah duduk di bawah, terus kita bercanda-bercanda begitu. Ternyata sekarang namanya kan open mic, kita ngomong orang nonton kan gitu. Itu di mana? Di lapangan sekolah? Lapangan basket di sekolah. Kemana sih Bang Donald itu sekarang? Dia sekarang ada. Tapi tidak meneruskan bakatnya itu? Enggak. Gitu. Masih kontak? Satu grup di grup WhatsApp ada gitu. Grup WhatsApp ada. Ya itulah maksudnya ternyata juga ibu-ibu ya, maksudnya yang dulu-dulu kita lihat ini bukan mendeskripsikan sekolah ya, atau pendidikan, of course education is important, tapi ternyata tidak harus selalu menjadi nomor satu pada saat di sekolah untuk bisa menjadi juga yang ibaratnya lo bisa sukses pada saat nanti di masa depannya gitu kan gitu. Oke, jadi dari situlah lo ketika lo look back, ternyata aku udah pernah stand up gitu ya tanpa disadari. Gak dibayar pula itu dulu ya. Enggong, boro-boro ya. Tapi kan melatih banget tuh. Betul, itu melatih banget dan ternyata memang sudah. Ya kalau orang bilang kok bisa sih, mungkin sama kayak kau ya, kok bisa tiba-tiba ibaratnya kayak nge-MC ditaruh dimanapun juga, lahannya berat pun lu pasti akan, Sofie Navita nggak akan pernah kehabisan kata, ibaratnya kayak ada aja ya. I think it's God given talent ya. And of course juga kita sebagai manusia juga selalu improving our skills gitu. Tapi memang menurut gue kemampuan itu memang dasarnya udah Tuhan berikan, foundationnya tuh udah Tuhan berikan gitu loh. Oke. Jadi SMA main basket. Nah, tiba-tiba jadi penyiar itu. Kan tadi kan kita stop di jadi SPG, opung marah, bapak nggak suka. Terus lu puter arah kemana tuh? Begitu lu tahu, gue bisa kok. Kayaknya gue pinter nih kalau ngomong. Kalau bahasa Bataknya marhu tep-tep. Marhu tep-tep. Marhu tep-tep. Lu lebih ngerti daripada gue ya. Ya itu pada saat akhirnya gue pengen jadi penyiar radio. Dulu tuh kan sempat tren VJ MTV. Oh iya. VJ MTV sama DJ MTV. Kalau DJ itu kan radio, VJ yang TV-nya. Gue nyoba dua-duanya. VJ-nya udah pasti dong, nggak dapet dong. Karena kan saat itu kan yang dapat Marissa Nasution, Cathy Sharon, yang ibaratnya cewek-cewek anak-anak mix gitu. Makanya tuh gue tuh dulu suka sebel gitu sama nyokap gue. Kenapa sih nyokap gue tuh nggak ketemu bule gitu loh? Kalau nggak kan gue tuh paling nggak ada bule-bulenya gitu. Karena gue ngeliat ternyata tuh anak-anak blasteran itu tuh kayaknya mendapatkan opportunity yang jauh lebih gampang dibandingin yang saat itu gue pribumi yang ya notabene kagak outstanding banget lah secara appearance gitu. Jadi gue harus work a lot harder than them gitu.
Jadi gue mikirnya udahlah gue radio deh nyobain gitu. Nah radio nyobain, Prambors nggak dapet, MTV waktu itu belum nggak dapet, cuma kayak berapa kali doang penyaringan, and then guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. uang, penyaringan, and then hard rock. Sebelumnya gue sempat di radionya almarhum Sis NS namanya S Radio setahun, and then dapat opportunity di Hard Rock FM. Hard Rock waktu itu baru buka. Atau udah jalan? Udah jalan. Gue tuh gantiin waktu pada saat Indi sama Farhan keluar. Oh itu di situ lalu siaran sama siapa waktu itu? Melani Ricardo. Pertama kan siaran masih malam-malam kan, malam-malam baru kan. Tapi awal banget yang mengangkat tuh adalah gue dapat kesempatan siaran pagi sama Yosi Project Pop. Oh gitu. Sama Yosi itu lah. Tahun berapa ya tuh? 2000-an 2002 gitu ya? Gue inget 2002 karena waktu itu 2002-2003 lah ya. Gue itu dan baru-baru banget nikah. Ya. Lu ada di studio sebelah, gue tuh kalau nggak salah tamu. Tapi tahu kan yang di Cosmopolitan suka ada tamu yang tiap hari apa. Siapa ya waktu itu? Lo Cosmopolitan ya dulu? Iya jadi tamu, tapi kalau awalnya gue kan dulu nggak di situ kan di Bandung kan kalau aku. Oh iya benar-benar. Oke, disitulah sama Yosi. Apa nama acaranya? Good Morning Hard Rocker Show. Oh itu udah Good Morning. Ya sudah Good Berapa Morning. tahun itu? Lumayan lama. Abis itu gue dipercaya sore. Yosi pindah sama si Melisa Karim, sama Hilbram Dunar, terus gue pindah ke sore sama Lucy Wiryono. Oke. Drive and Jive. Itu pecahnya juga tuh. Jadi kayak gue tuh dengan modal udah sama Yosi udah digembleng, gue lebih pede gitu lah dah. Dan pada saat itu suara lu udah suara yang serak-serak yang modal. Dulu enggak. Dulu malah gue tuh pengen suara gue kayak Fla Priscilla yang apa namanya? Fla tuh kan suara agak Prambors Rosasonia. Cewek tapi suara hidung gitu kan. Dulu gue tuh pengen cakep ya suaranya Fla. Cakep banget. So Citil namanya. Iya, So Citil. Dulu tuh gue bener-bener ngikutin cara ngomongnya Fla banget gitu. Tapi kan lu ngerokok kuat ya kan. Dari Marlboro pindah Jisamsu ya kan. Gini-gini dong. Karena katanya Jisamsu itu bikin suara nggak serak apalah gitu. Ya akhirnya Isami Mawon lah sama-sama aja. Nggak tahu ya kalau gue ngerasainnya emang karakter suara gue mungkin vocal abuse juga. Jadi ya ditambah saat itu rokok. Terus juga waktu itu kan gue kayak masih partinya kuat ya gitu. Minum juga apa segala macam. Jadi kayaknya vocal abuse gue bisa party Jumat. Besok Sabtu mungkin baru balik. Minggu tidur sebentar. Senin pagi udah kerja kan. Jadi mungkin suara juga habis lah. Gila suara, tapi bahwasannya suara lo, suara ini tapi ini loh, maksudnya untuk orang broadcast suara lo tuh enak. Akhirnya menemukan bahwa suara serak-serak basah tuh enak, suara kecoa tuh enak jadi kayak karakter gitu kan. Ya setelah akhir, tapi sebenarnya walaupun unique as karakter, tapi suara gue itu sebetulnya untuk seorang MC sih ngeri-ngeri sedap ya. Kayak kemarin tuh gue nge-MC untuk salah satu paslon, di depan salah seorang paslon itu suara gue bener-bener gak keluar. Sampai malamnya itu gue karena harus nge-MC lagi besoknya gue sempat suntik steroid. Supaya suara gue, sebenarnya gue gak boleh sering-sering tapi karena besoknya harus event jadi harus jadi suka hilang ya? Suka gampang hilang suara gue. Gampang hilang? Ya. Oke. Jadi lu lah yang pertama kali kalau bisa gue katakan bekerja di dalam keluarga. Bener apa enggak? Ya. Setelah kuliah, sambil kuliah, lalu kuliah lulus. Jadilah kau si SH itu kan? Jadilah iya, dan gak pernah kepake dari dapat sarjana hiburan. Sarjana hiburan akhirnya dari dapat sampai pokoknya udah bener-bener sebagai seorang SH official gak pernah kepake. Tapi pasti logika lo logika hukum dalam menangani apapun juga. Lo kerasa nggak? Kerasa, tapi makanya itu gue sangat berhati-hati, apalagi dengan sekarang ada undang-undang ITE. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Kalau Bang Hotman selalu bilang gue tuh katanya terlalu banyak perhitungan gitu. Kalau abang kan orangnya berani gitu ya.
ya itu karena gue tidak mau misalnya sampai minta jam by choi gitu, ibaratnya melakukan sesuatu yang mungkin secara of course kalau intentionally sih pasti kita nggak mau dong melanggar hukum dan segala macam, tapi kan kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak nggak sadarin. Nah itu gue benar-benar termasuk orang yang orang bilang parno apa, tapi gue amat sangat waspada lah gitu. Itu sifat anak lo yang anak pertama kalau menurut gue. Betul. Nggak mau kau bikin masalah buat keluarga, nanti repot mama bapak, nanti adik-adik ikut. Lo termasuk yang orang tuanya suka ngomong gitu nggak ya? Hati-hati ya, kau jadi contoh buat adik, jaga adik, jaga adik. Mungkin alam bawah sadar ya, akhirnya ya gitu. Akhirnya pada saat besar ya memang lo harus selalu menjadi good example. Tapi gue percaya sih bahwa nggak tahu ya anak berapapun, tapi maksudnya mungkin kebetulan lo anak pertama sih enggak ya? Pertama. You are? Yes. Oh oke. Nah mungkin kan anak pertama kayak lo selalu ditambah orang Batak kali ya, kayak mama Batak, I don't know suku lain, tapi orang Batak tuh biasanya memang selalu mereka bilang anak pertama tuh harus menjadi good example, the leader in the family buat the siblings gitu. Iya, dan itu walaupun in a way bagus ya. Iya. Tapi atau lah kenapa jadi gue yang curhat nih, kan acara gue ya? Kan diskusi. Tapi dalam kenyataan hidup ya kalau gue lihat ya, tambah tua nih gue kadang-kadang tuh suka terngiang-ngiang gitu. Misalnya adik gue ada apa-apa tuh, we will drop everything. And then, oke, gimana? Mana? Kakak mau beresin yang mana nih? Apa nih gitu. Padahal mereka udah punya keluarga juga, udah punya tanggung jawab juga kali ya. Ya walaupun mereka tetap nanya sih. Adik lu nanya nggak? Adik gue nanya mulu. Oh enggak. Kalau gue sama adik gue yang cewek kan karena kita memang bener-bener kerja tiap hari sama-sama kan. Like everyday apartment juga atas bawah gitu. Misalnya gue unit berapa, dia unit berapa. Bener-bener sedekat itu. Tapi kalau yang cowok enggak. Karena dari segi karir juga adik gue yang cowok itu dia rapper, dia kemarin tinju, jadi emang bener-bener beda sama gue gitu. Dan ya gue ada emak lah gitu, jadi dari segi konten apa segala macam emang bener-bener beda gitu. Ya cewek sama si Nana udah berkeluarga ya? Nana udah berkeluarga. Ya jadi sama-sama mama-mama lah ya ibaratnya. Sama-sama mama, lakinya pun sama-sama orang Bulelang ya kan gitu. Jadi ya banyak yang bisa diobrolin gitu. Oke. Dan bekerja dalam satu bidang karena she's your manager ya? Nah tapi sampai dengan sekarang udah dewasa ini lu tetap merasa nggak ada beban sebagai si kakak itu? Mungkin ya sebenarnya tapi memang gue tuh orangnya kayaknya I don't know, mungkin karena dari kecil itu I get everything I want itu, I know exactly that sometimes I have to work pretty hard gitu. Jadi I can say most of the things that I get in my life of course by God's grace, tapi not come easy. Jadi gue tuh orang yang memang harus dapet sih. Tapi kan ada orang yang tiba-tiba kayak dulu gini deh, zaman gadis sampul deh dah. Lu pernah daftar? Ya daftar dong. Dan udah pasti nggak boro-boro. Unggulan pun nggak mau. Tapi gue suka amazed sama orang misalnya gini. Aku lagi jalan, aku nggak niat loh jadi gadis sampul. There's nothing wrong with this ya. Nggak. Iya. Aku ngerti maksudnya. Kan? Ya, aku nggak taunya dikirimin mama. Terus tiba-tiba masuk. Aku kirim sendiri loh. Aku foto sendiri. Sampai gue inget banget ya Tuhan ya. As Jesus Christ, my witness sih gue nggak nambah-nambah ya. Jadi gue inget banget besok tuh hari terakhir teman kan kita dulu gitu ya. Kirim gadis sampul. Ya gue kan ngerasa gue nggak mungkin dapat, tapi gue pengen, gue tuh pede gitu loh. Cuma daripada teman gue bilang lo yakin gitu, ya udah akhirnya gue diem dan gue nggak mau kayak lo nggak dapet ya gitu kalau sama-sama ngirim kan. Jadi gue diem dah, gue foto lah. Gue inget banget gue foto deket pasar tuh ya, studio kan dulu cuma ada studio Fujifilm kan deh. Datang lah gue ke situ ngangkot ya kan say gitu, datang udahlah jerawatan ya Bo. Terus udah gitu tiba-tiba karena tinggal besok ngirimnya, studionya itu lampunya mati satu dah. Ya kan sedih udah dibilang sama dia, Mbak ini lampunya mati satu. Gak apa-apa mas, karena udah tinggal besok. Ya mungkin kalau Cutari, Luna Maya gak apa-apa mau studio. Yang ada lampunya kan mati setengah. Jadi kan gak terang. Jadi itu bekas jerawat udah kelihatan semua. Ini bagaimana dah? Kan dulu samping, dari depan, seluruh badan kan gitu. Akhirnya gue kirimin juga. Ya udahlah gitu kan ya, tulus mencoba walaupun berharap banget. Terus akhirnya kan keluar tuh unggulan pertama gitu kan. Temen gue beli satu majalah gadis tuh dulu barang-barang gitu kan. Gue sih sosok dia, gue ngapain lu ngecekin, orang gue mau ngirim, gue ngeliat aja gue gak dapet lagi. Ya menurut lo. Dan dulu gitu, tuh kalau salah pengumumannya tuh dalam 2 edisi ya. Edisi pertama ada 30 dulu. Baru 30 lagi. Iya kita beli lagi mau nggak mau. Gue masih berharap dong, paling nggak mungkin ngintip lagi dong. Iya 30 unggulan berikutnya kali ya, tetap juga dong. Gak ada. Ya udahlah ya. Temen lu tapi ada yang dapat yang kirim? Temen gue tuh nggak, kakak kelas gue ada.
Oh, ada yang cantik. Tapi lu main nggak sama kakak kelas lo? Ya enggak dong, jelas dong. Oh ya itu maksudnya. Kan katanya orang kita itu we are who we hang out with. Lu salah gaul berarti. Salah gaul. Gaulnya harus sama dia. Kalau sama dia mungkin dulu masuk gue tuh suka, gue tuh dulu orang tuh selalu ngeliat gue tuh nggak, orang selalu ngeliat kan gue tuh pede gitu ya. Padahal sebenarnya di balik kepedean gue tuh suka nggak pede, ngerti gak dah? Jadi kalau misalnya bergaul sama yang zaman dulu tuh kan kayak ada bule-bule cakep-cakep banget, terus kaya-kaya banget. Gue tuh nggak pede, kayak ngerasa nggak ada sense of belonging ke sana gitu. Makanya gue selalu hadir dengan komedi, kelucuan gue. Gue tuh tahu bahwa gue tuh bukan si bunga dalam pergaulan, tapi gue tuh selalu menjadi badut dalam pergaulannya. So wherever I go, I can bring laughter and joy gitu loh. Dan lu senang melakukan itu? Seneng, dan ternyata pada akhirnya kan memang sekarang menjadi karakter kan, maksudnya kan jadi pelawak apa segala macam kan gitu. Cuma ya back then kan pasti, kalau sekarang kan kita we are secure already with our value karena we've been through many things. Cuma kan back then ya orang menghujat, orang membuli, orang apa segala macam, lempar tai ke muka lo ya kan, dan lo belum tahu siapa diri lo belum firm dengan who you are in Christ mungkin kalau bahasa gitu ya, karena kami satu Christian iman. Satu iman gitu. Tapi kan back then ya ada masa-masa menangis apa segala macam, tapi actually it sharpen, it shape your character kan gitu. Oke gini, kalau gue boleh nanya, bagian tubuh, walaupun kami sekarang sudah sangat memahami katakanlah ya our identity, kita tahu purpose kita, walaupun setiap hari masih ada struggle. Tapi kalau lu bisa inget bagian tubuh lu yang mana, yang dari dulu lu pengen ubah, kenapa sih punya dia bisa begitu, gue nggak bisa. I start first ya kalau boleh. Lu apa? Paha. Paha, what's wrong with your paha sih? Perspektif, I can't even see it from my perspective. What's wrong with your paha? Paha gue itu selalu dibilang gede. Jadi kalau misalnya pakai jeans tuh, nah ini sebenarnya menurut gue salah lahir zamannya. Zaman dulu kan zaman yang pinggul tuh jeansnya. Jadi biarpun gue di sininya size kecil, 28, di bawah harus 32. 32 nyarinya harus di departemennya laki. Pas yang laki nanti itunya juga ikut lebar. Gitu. Pinggang kegedean tapi apa namanya, setelah pinggul ini ke bawah ikut lebar juga. Jadi gue susah nyari baju. Jadi dulu gue berpikir bahwa jelek banget ya gue tuh, paha gue gede. Pokoknya gue pengen gimana ya gimana paha apa pinggul dah? Paha. Oh paha. Oh wow, oke. Selalu paha. I didn't know that. Oke. Kalau gue tuh selalu envy dengan orang yang, jadi gue tuh kan dari SMP tuh jerawatan ya, maksudnya kayak udah oily skin apa segala macam. Jadi gue tuh ngerasa gini, ada dua yang mungkin gue pengen rubah. Misalnya kayak satu, ada orang nggak pernah cuci muka pun gue rasa, makan coklat, makan keju, emang nggak pernah jerawatan aja, emang kayak udah aja gitu kan. Nah terus gue tuh ngerasa kayak ikutan noni Jakarta. Emang gue juga gak tau malu juga. Lu ikut noni Jakarta juga? Lu you name it deh, apa yang gue kirim foto? Karena gue dari kecil pengen jadi artis. Pengen jadi artis dari kecil. Jadi apa noni Jakarta, gue kan gadis sampul tuh udah gagal. Noni Jakarta gue hajar, gagal juga dong. Mode gue gak sempet. Mode tuh kayak di atas gue, mode gue gak sempet. Kawanku ya gak sih, tapi kayak gadis sampul gue yang pengen banget dulu gitu. Terus udah gitu, ya mungkin kalau pengen dirubah back then adalah ya itu, gue tuh pengen punya kulit yang lebih gak sensitif. Kulit gue tuh very sensitif gitu. Cuma ternyata kan ya akhirnya pada saat melewati, ya dulu pernah dibully dan segala macam lah pasti gitu ya. Tapi pada saat sekarang justru ini kan eranya dimana kalau lo berdamai dengan kekurangan lo, justru kayak sekarang kayak kemarin deh gue kena kamera wartawan gitu katanya. Jadi imagine kalau misalnya gue udah belum berdamai dengan diri gue, itu kan ibaratnya kayak orang bilang kena mental, bisa kena mental kan dah. Tapi karena maksud gini, orang bilang, Kak lu malu gak sih pas kena kamera wartawan? Enggak, karena emang gue udah tahu bahwa emang gue itu kekurangannya adalah gue tuh kekurangannya adalah wajah gue tuh gampang banget berminyak dan gampang banget jerawatan. Dan gue udah tahu bahwa ya udah, gue udah comes with one whole package dengan kemampuan gue pinter ngomong, gue pinter on the spot, gue bisa spontan, bisa ngelucu. Ya berarti emang Tuhan udah paketan nih ngasih gue. Of course lah, there was time gue kayak Tuhan protes, tapi pada akhirnya sekarang I try to focus with things yang Tuhan kasih yang positif. Nah terus in the same time gue juga mikir, daripada gue dulu complaining apa segala macam sama Tuhan, akhirnya dengan ada si kamera wartawan apalah ya tiba-tiba viral itu gue bikin konten dan gue kontenin. Jadi gue kontenin, jadi gue cerita bagaimana bahwa artis tuh bukan Barbie, we are not a doll, we are human, we have texture, we have flaws. Kami tuh juga pakai filter untuk bisa dapat kulit yang bagus, and there's nothing wrong with that as long as lu tahu bahwa emang lo human, lu punya karakter yang kulit yang berbeda dengan misalnya lo ngelihat, misalnya let's say lo melihat boneka gitu. Nah akhirnya gue bikin tuh kayak di TikTok segala macam, hashtag pejuang kulit sehat. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna.
Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Gitu. Nah akhirnya gue bikin tuh kayak di TikTok segala macam hashtag pejuang kulit sehat. Justru ada hashtagnya. Iya, terus gue cerita gini-gini perjalanan gue dulu jerawatan, apalah gue melewati segala macam. Ternyata banyak orang yang relate kan. Wah gila, artis juga ternyata. Ya iyalah, artis juga manusia. Nah gue membuka itu di TikTok gitu, dan malah banyak dapat produk gitu. Yang maksudnya kayak jadi akhirnya masuk konten, masuk produk apa segala macam. Jadi menurut gue di era sekarang ya beda sama dulu ya, karena kalau dulu tuh nggak bisa begitu. Era sekarang kan it's more diversity, more openness, ya kan. Iya, kalau dulu nggak bisa. Openness terlalu open kan. 15, iya betul. Tapi dulu nggak bisa. Dulu lu casting aja, gue inget kalau lu cantik pun tapi kulitnya coklat kayak kita berdua, orang pasti akan bilang coba suntik putih deh, coba lu pakai lulur deh. Right, kalau sekarang lu pakai batu sprit juga nggak bisa. Gue nggak mau putih gitu. Gue juga nggak mau putih. Iya kan, gue nggak mau putih gitu. Dan gak harus putih gitu, maksudnya gue juga bingung kayak maksudnya, tapi ada loh cowok-cowok yang masih kayak misalnya ngomong, dan ini public figure kayak misalnya ngomong gini, jelek kau, hitam kulit kau gitu, misalnya ngomong gitu ya. Terus gue mikir anjir, ada ya masih orang tuh berpikir bahwa memang stereotip perempuan cantik tuh harus putih, rambutnya lurus, harus begini. Padahal sebenarnya menurut gue sekarang kayak orang misalnya yang keriting, yang apa, as long as you make peace with your weakness or whoever you are, lu bisa bikin konten dan lu bisa inspiring orang kan. You can carry yourself gracefully. Iya. Gak ada alasan orang untuk menolak lo. Kenapa juga harus bening sih? Emang gue ubur-ubur? Emang gue akuarium habis cuci. Kecuali ini ya, maksudnya gini, ini gue kan zaman sekarang kan semua orang kan embrace dengan segala sesuatu yang dia punya ya, Da. Cuma gue kadang-kadang gini, nggak tahu ya, ini kita bisa berbeda. It's just my opinion. Misalnya kan sekarang juga ada, let's say big is beautiful. I totally agree bahwa beauty comes within so many shapes. Cuma gini, jangan sampai bahwa sebutkan dijustifikasi bahwa kalau lo, mohon maaf banget, kalau lo big, gemuk, you're overweight, and then lo bilang memang you are beautiful. Yeah. Tapi one thing that you have to make sure bahwa kamu sehat apa enggak. Yeah. Jangan ini menjadi bawa campaign bahwa lo nggak apa-apa, stay with that. Karena gue juga pernah gemuk, pernah gede, pernah dibully dulu, so many things in comedy. Gue berusaha nurunin berat badan, kenapa? Karena gue tahu bukan berarti yang kurus gak ada penyakit juga ya, Bo. Tapi kan takutnya, ya jadi lebih bukan karena cantik apa enggaknya, sehat atau enggaknya. Iya, karena yang kurus juga mau dibilang kayak apa? Ya, kolesterol juga kadang tinggi, yang kurus juga bisa kan? Diabetes juga kurus bisa loh, banyak. Yang dibilang diabetes kering itu kan rata-rata kan karena kurus. Oke, jadi lo masuklah dunia entertainment ini, si penyiar itu, and then masuklah ke dunia konten justru karena lo menyadari kekurangan lo, and you make a story out of it. Dimana zaman sekarang itu orang seneng dengan segala sesuatu yang berbentuk storytelling. Iya, betul. Dan sebagai broadcaster, kita punya sejarah broadcaster, kita bisa mengolah cerita seperti itu. What was your big break menurut lo yang sekarang membuat nama lo melambung ini? Apakah YouTube konten lo dengan podcast ini? Karena kan sebelum-sebelumnya I know you already had TV programs ya. Tapi kan ya banyak juga teman-teman kita yang punya TV program yang lebih meledak gitu loh, Mel. Kalau atau konsistensimu? Excuse me. Kalau konsistensi itu pasti ya, karena gue selalu pastor gue di gereja tuh di JPCC, Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang, dan menurut gue ini bener banget, bahwa skill itu bisa membawa lo pada satu titik, tapi karakter yang bisa membuat lo bertahan. Karena kita lihat banyak orang yang skillful gak bisa bertahan. Apa yang membuat orang ini bisa bertahan? Dan gue kemarin ketemu sama teman podcaster kita juga, Deddy Corbuzier. Kita ngebahas lah, teman kita dulu tuh ada yang very good looking. Back then, kalau sekarang kayaknya hampir semua orang good looking karena kan, sorry ya, klinik, operasi tuh biasa sekali sekarang. Back then tuh orang cakep tuh bisa dihitung lah gitu. Jadi kalau udah bener-bener cakep, bahasa Inggrisnya casis, tapi career wise ternyata nggak, menurut pandangan kita berdua ya,
ini bukan menjelekkan dah, tapi kayak kita mikir apa sih apa sebenarnya gitu yang what it takes gitu untuk bisa dapetin formulanya kita berusaha untuk pikirin gitu. Karena ini orang cakep iya, pinter iya, bahasa Inggris cacis iya apa ya gitu. Ternyata ya si Dedi kita sempat diam terus Dedi bilang ya ternyata cakep aja nggak cukup. Bener sih gitu, memang cakep aja nggak cukup, skillful aja nggak cukup. Menurut gue sih yang bisa bikin lo bertahan kayak lu sekarang, lo tuh mau lagi mulai podcast deketin teman-teman artis yang mungkin lo kadang-kadang juga pasti pernah deh sekali dua kali dicuekin. Grit ya, ketahanan menurut gue. Dan lo mau nurunin kalau lo mikir gue Sofina Vita ngapain gue ngubungin lo yang gue juga artis duluan, lo nggak akan kemana-mana ya kan. So kemampuan untuk bisa beradaptasi menurut gue itu penting. Kayak sekarang anak-anak TikTok yang kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu yang kayak dude zaman lo masih main kelereng gue udah ngetop sih gitu. Kelereng masih pakai Mami Popo saya dia. Iya kan, tapi kalau kita terus bergerak di bagian itu we're not going anywhere. Ya kita berusaha berkolaborasi. Sampai gue tuh gini dah, apa sih kayak dulu awal TikTok ya, gue tuh gini, kok gue gak bagus sih viewers gue belajar tuh, gue nanyain tiap orang. Lu pernah dapet saat dimana viewers? YouTube deh, kita start dari YouTube ya. YouTube gue mulai awal-awal, kan gue tuh start ya tahun berapa? Aduh I forgot sih dah, tapi with your talk show, your podcast. Iya, gue lupa sih to be exact kapan, tapi gue inget YouTube tuh gue mulai dari kamera sendirian, megang sendirian. Jadi kayak misalnya gue syuting sama lo berdua, yes, kayak Soleh, gitu. Jadi makanya kalau dilihat di awal-awal YouTube gue itu banyak goyang-goyang. Karena kalau orangnya kayak kita berdua yang ngomongnya panjang, tangan gue udah tremor cuy. Karena nggak punya kameramen. Yang punya ilmu itu cuma Soleh. Oh soalnya gitu bisa? Handphone lagi, mending kamera. Handphone lu pernah nggak diwawancara? Handphone, jadi kalau misalnya ada yang, iya gitu ya Mel, iya. Gitu, gila lo emang ya. Emang agak lain ya anak itu ya. Tapi itu satu, terus gue belajar, gue ketemu Boy William. Menurut gue dia otaknya tuh Cina banget. Ini bukan ini ya. Dalam arti baik Cina ya, dalam arti dagang. Oh, Chinese man, most of them menurut gue tuh bener-bener otaknya intuisi bisnisnya pintar sekali, gue harus akuin. Jadi gue belajar, dia nggak pelit ilmu dah. Gue belajar apa sih Boy, gue harus gimana? Kak, lu nggak bisa berpegang, you have always to be the leader. Karena yang namanya employee always comes and go. Kan dia bagus tuh cara pengambilannya. Gimana caranya? Nggak bisa lu serahin ke pegawai lo ajarin dia. Harus ngambil lagi nih, apa ini, pokoknya dia ngajarin. Karena konsep visinya ada di kita. Ada di kita kan visionernya, mereka kan ibaratnya menjalankan, eksekutor. Kadang-kadang bisa berbeda kan. Di YouTube gue belajar, gue deketin, Deddy Corbuzier gue ketemu, gue nanya, Dad gimana sih Deddy? Dulu kan podcast, siapa yang mau nonton podcast? Dulu nih Deddy awal-awal podcast, kan Bintaro tuh dah. Gue mikir gini, siapa yang mau datang ke Bintaro sejauh ini gak dibayar? Dude, akhirnya sekarang orang jauh-jauh juga datang ke podcast artis kan, karena emang eranya lagi begitu kan gitu. Terus TikTok juga, gue dari si tiktoker baru gue belajar apa sih, ada namanya hook. Jadi di video awal itu lu harus bisa ngehook mereka untuk bisa berhenti di video lo. Gue belajar, gue breakdown apa ya. Lo harus punya niche, harus punya ini, apa niche gue ngebahas apa, gue cari tahu lah, ngedrill. Jadi ya menurut gue ya itu udah dua ya, lo harus punya grit, ketahanan, nggak menyerah di tengah jalan, karena banyak yang akhirnya menyerah di tengah jalan, cause this is a freaking hard industry. Ini kalau lo nggak punya, kalau gue nggak punya Yesus, gue kelar hidup gue mental breakdown. Ya lo bisa dikatain, lo dibully apa, dan lo mulai compare diri lo, kemajuan lo, achievement lo, udah lo kelar pasti gitu. Kelar, digiles pasti lo, makanya lo harus punya support system dan value yang benar kalau lo mau masuk ke dunia ini, ke industri ini. Dan yang kedua ya itu balik lagi tadi, kemampuan untuk beradaptasi gitu. Sekarang lagi eranya apa ya, kita harus bisa ngikutin gitu. Tapi tuh nggak ada capeknya tuh Mel, maksudnya untuk ngikutin kayak gitu kan capek ya, capung banget loh maksudnya. Oke, apa nih yang lagi tren? Oh siapa ini? Oh si ini habis ketangkap, tunggu bisa nggak ya gue ajak dia wawancara atau apa? Pasti kan lu every day your mind is ticking. When do you sleep? Kadang-kadang justru sebelum tidur, makanya gue ada buku. Gue tuh sama kayak lo dah. I have book, gue gak punya yang kayak di handphone segala macam. I have book like this. So gue tuh lebih seneng kreativitas gue keluar, gue tulis nih. Gue mau podcast sama Sofi, gue mau ini, gue mau bikin TikTok dulu sama dia, gue tulisin segala macam. Sebelum tidur tuh kadang-kadang suka inget terus gue tulis apa segala macam. Tapi kalau tadi dibilang capek apa enggak, indeed capek. Karena konten creator tuh capek. Karena kan kita harus mikir terus kontennya apa, ini apa segala macam. Nah makanya kalau kayak gini ke Bali ya kan, misalnya besok kerja nih, gue ngambil nih sehari sebelumnya. Buat apa sih? Bengong.
ternyata bengong makin tua enak ya, nggak ngapa-ngapain aja dah gitu loh ya, cuma duduk diem kayak gini kan Bali. Gue apartemen gue tuh langitnya abu-abu dah, abu-abu bener-bener. Ini kan ngelihat langit biru begini gitu. Terus juga kan bisa duduk diem gitu ya, itu sih yang bikin refreshnya biasanya. Oke, jadi itu caranya lo merefresh supaya nggak buntu ya, supaya nggak mumet. Iya. Oke, setelah sekian lama berkonten-konten ini, siapa yang seingat lo, tamu lo yang jadi big break buat podcast Melanie Ricardo pertama kali? Wow, it's a very good question. Siapa ya? Oh, actually there probably 2 names. Satu tuh anaknya Pak Ahok, si Sean. Oh itu? Ya, Sean tuh bener-bener itu viral karena open doors for you. Iya, sebenarnya nggak open doors sih, tapi kayak banyak banget yang nonton dan dia nggak pernah keluar di mana-mana. Ya itu menurut gue gini ya, banyak banget gue ngerasa favor of God, kemudahan yang Tuhan kasih, yang tiba-tiba jadi gue tuh sebenarnya ketemu sama, gue nggak main namanya anak gitu, si Sean anaknya Pak Ahok, dan dia orangnya sangat tertutup gitu kan. Jadi gue dikontrak sama salah satu minuman lah gitu, lupa bir apa ya, untuk interview dia. Si huruf P itu? Pros, right, ya udah sebut ya. For that company, iya. For that company, ya kan. Nah gue interview tuh, orangnya kan dingin ya, Bo. Aisyah, dia kan dingin ya. Dan gue kan gak teman sama dia. Terus gue gini pas udah selesai. Ya mau temen gimana, umur jauh deh. Ember. Dia manggil pertama tante, gimana dah. Terus pas udah selesai, tapi gue selalu percaya gini, the opportunity it always comes only one. You take it or leave it. Ya kalau ditolak juga gak apa-apa lah. Gue approach dia. Tapi kan udah minum dikit, jadi mungkin udah asik. Dan gue bilang, Sean, ini dong bentar aja, nggak usah lama-lama 10 menit dong buat podcast aku, mau nggak? Aku nanya nggak aneh-aneh kok. Udah, gue udah siap-siap kalau dia nggak mau nih. Dia mau, karena dia mungkin enak ngobrol tektokannya, panjang akhirnya, dan itu went everywhere dengan statement-statement dia. Wait a minute, itu syutingnya di mana emang? Di kafe. Jadi abis selesai syuting. Jadi bukan di studio lo ya? Bukan, setelah syuting kita geser dulu, guys. Tapi gue izin ya, boleh nggak gue pakai tamu lo? Tapi gue janji lo dulu keluar baru gue. Iya dong, etika. Iya dong, etika dong. Udah, dia tuh itu bener-bener segala macam, keluar TikTok segala macam. Sama mungkin Nicola Saputra ya kemarin ya. Karena Niko juga gitu. Ini gue mau nanya nih. Niko juga gitu, Bo. Niko itu temenan sama gue dari 15 tahun lebih dari gue belum ketemu Tyson. Bintang sama, tanggal lahir sama, tentunya tahun berbeda ya. 24 Februari. Yes. Sama, gue duduk sama dia nge-MC ke Medan kemana segala macam. Gak usah gue deh, Iwet gue sama deh. Mau story aja nggak enak, karena gue tahu gini loh, kita juga otak konten, tapi kita tuh orang yang tahu sopan santun ya, etika gitu. Lu nggak langsung generasi X soalnya ya. Ember. Jadi unggah-ungguh masih ada. Iya bener, unggah-ungguh masih ada. Jadi nggak langsung ke muka dia kan. Itu gue, aduh mau story aja nggak enak. Tapi terus gue mikir gini, udahlah. Gue tahu gue besok nge-MC sama dia nih gitu. Gue coba aja deh. Karena gue pertama gue beli parfum. Gue dikasih parfum sama dia. Gue pakai parfum lo loh. Oh, lo pernah dikasih parfum? Iya. Kok aku nggak dikasih parfum sama Nicholas? Minta dong. Kobut. Gue seset parfum. Terus gue bilang, gue bikin konten dong, tapi tentang parfum lo. Kan parfumnya dia. Oh, itu parfum dia. Parfum dia. Udah segala macam. Bisa aja kau ya. Bisa aja kan. Nah, abis itu pinter kau. Pas udah selesai, gue bilang, ngobrol-ngobrol bentar dong, gak usah podcast, ngobrol-ngobrol bentar. Makanya berdiri itu udah. Kalau bangsa duduk mau nyari studio, udah cabut tuh orang. Orang itu aja lama-lama dia bilang, ini lama-lama podcast nih, dia cabut kan gitu ya. Itu salah satu juga. Ya, tapi dia marah nggak sama lo abis itu nggak? Enggak dong. Makanya menurut gue cara tuh penting sih ya, cara tuh penting. Maksudnya di spot gue langsung begini, gue kayak, ayolah sebentar ini dong, yang ngerayuin dia ngelobi as a friend gitu. Jadi lo lihat di situ ada satu kesempatan dan you try it rather than I die not knowing, mendingan gue coba gitu ya. Betul, daripada lo mati lo penasaran mulu, coy. Ya kan? Emang tapi sebelumnya bukannya udah bagus tuh. Ini lo viewers lo stabil bagus, gitu. Bagus. Banyak yang dulu kan gue suka gini. Dulu tuh gue kalau pas gue punya acara program di Trans TV, program Hotman Paris, gue selalu nebeng. Jadi gue nyari tamu, misalnya lagi kan mereka viral-viral tuh. Nah gue boleh gue deketin tuh. Misalnya kayak dulu tuh nyokap bokapnya almarhum Bibi gitu kan tuh belum keluar, gue pendekatan. Oh, jadi lu ambil splatterannya ya? Ya. Nah pada saat gue nggak punya program, tiba-tiba program gue habis, di situ gue dan gue tuh dulu nebeng di Trans TV dah. Gue nggak punya studio, gue nebeng di tempat makeup. Jadi ada satu ruangan AC-nya udah enak, Pol.
Udah enak Pol? Enggak dong. Oh justru enggak? Haur-haur? Ya aslinya juga udah agak panas ya. Namanya juga cuma tempat makeup kan. Tapi ini, again si pastor di gereja gue pernah bilang, if you want something, kan gue bisa aja sebenarnya gue sewa studio apa. Tapi kan gue mikir gini, belum tentu tamunya ada dah. Gue harus spend uang. Anak gue 2 nih. Jadi gue inget pastor Jeffrey selalu bilang sama gue, start everything in your hands. Mulai dengan apa yang ada di tangan lu. Jadi apa yang ada di tangan gue punya kemampuan untuk bisa interview orang, gue punya channel, punya link sama teman-teman artis, dan makanya awal tuh nggak punya editor, nggak punya videographer, gue punya apa nih? Punya kamera doang, udah. Pakai gimbal gitu? Pakai gimbal dulu. Nah akhirnya nggak ada studio nih, gue nyari, oh ada studio nih, sepi nggak ada yang make, ya udah gue pakai. Sampai anak-anak ini, sampai udah selesai nih, live gitu, diambil nih ke belakang ke studio. Tapi kita baik sama teman-teman, kita beliin makanan, teman-teman kru. Jadi jangan sampai ada omongan gitu. Ya udah biarin sih, namanya juga mama pejuang cuan halal. Jadi jangan kita nebeng pakai songong gitu kan. Jadi ada kulon-kulonnya lah. Nah akhirnya tiba-tiba kelar di Trans TV. Gue kelar dong Habis studio kau itu. Habis lah, gue gak ada studio. Masa gue gini, mau ngapain Kamel? Ada syuting di Trans TV? Enggak, gue mau nebeng di studio lo kan. Tapi again emang dalam setiap musim pertolongan Tuhan selalu ada aja ya Dak. What happened? Tiba-tiba ada orang ketemu sama gue, ini orang bener-bener gue punya banyak utang jasa lah. Terus dia bilang, kamu studio di mana? Ya aku kadang-kadang masih pindah-pindah. Kan susah dah kayak nyari tempat begini, restoran ini kan karena temen deket. Kalau enggak kan repot dah. Lo ini online ada riuh deh gitu. Terus lo harus kos juga kan makan apa segala macam. Ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, gue berusaha untuk prinsip ekonomi aja dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Kalau bisa, kalau studio kan lebih nyaman gitu kan. Akhirnya dia bilang, ini gue ada tempat nih, dia punya kantor gede, terus ada studionya, pakai aja gitu. Aku bayar berapa? Ya gak enak dong gue gitu, pakai berapa? Enggak, pakai aja. Yaudah aku ntar ngucapin makasih deh, ada ini, ya terserah kamu lah mau ngucapin, pakai aja, anytime mau pakai. Terus nanti itu lampunya kan AC segala macam, nggak apa-apa pakai aja. Hah? Ini benar dipakai? Pakai aja. Sampai sekarang studio gue itu ya studio dipinjemin dah. Serius? Tapi itu studio apa kantor? Kantor lo ubah jadi studio? Ada kantor di bawah gede. Itu emang kantor gede dah, kantor. Di owner itu memberikan yaitu tempat untuk gue. Bahkan dia bilang gini, TV-mu kecil banget. Kan awalnya kan TV-nya ada di belakang tuh yang orang bilang suka ganggu, Melanie Ricardo apa segala macam. TV-nya kan kecil. Ganti aja, bikin giant screen yang besar biar foto kamu. Jadi orang kalau mau ngambil, orang kan suka motong-motong nih, nyopot-nyopotin kan. Kayak dipotong ke TikTok taruh obrolan lo. Nah kadang-kadang kita harus taruh di tengah-tengah itu kan watermarknya, tapi kan suka ganggu. Tapi kan kalau ada muka lo di belakang segala macam, orang mau ngambil lo nggak pakai watermark kan udah tahu itu studio itu punya lo gitu. Dibikinin nama dia segala macam. Hebat. Cakep banget. Kagak. Ada yang ngasih, coba bayangin. Maksudnya again sih, aduh gue ngerasa itu favor of God sih, semuanya. Sampai dengan hari ini. Sampai hari ini. Luar biasa. Jadi sekarang kalau misalnya kita mau syuting ke podcast lu, ke tempat itulah kita. Ada studio, ada satpam, udah keren, ada lounge-nya. Oh, anak Tuhan beda emang. Tuhan siapin nggak pernah setengah-setengah. Anak Tuhan beda, anak Tuhan. Disiapin semua, sampai ada lounge-nya, ada tempat studionya, dan lampunya kalau gue kan dulu lampu cuma lampu tembak satu, lampunya segede-gede gaban. Orang gue minjem. Oh, itu sewa? Kagak. Minjem? Dipinjemin. Iya. Dipinjemin anytime, pokoknya aku punya tamu dipinjemin sama dia, boleh dipakai. Kadang-kadang mereka dari bawah biar rambut ini nggak keluar. Dari bawah. Nah, oke. Mohon maaf ya guys, soalnya kalau KW gini guys, geser mulu guys. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Oke. Mohon maaf ya guys, soalnya kalau KW gini guys, geser mulu guys. Takut ini jahitan staples di sini. Staplesnya jangan sampai copot ya. Facelift kali. Oke, jadi
kalau kita melihat perjuangan Melanie sampai sekarang, kita bisa melihat bahwa dia ini adalah orang yang kalau semangat Inang Batak itu memang semangat Inang Pajahoras ya ibaratnya betul. Inang Pasar Senen tuh ya, luar biasa. Pokoknya ini nggak ada pintu, sana cari jendela. Hah, jendelanya juga ditutup. Ventilasi ada dong, gitu kan. Ventilasi juga ditutup. Cari pasti ada celah-celah semut yang bisa lewat dari mana. Mana lubang tikus? Di situ kita apa cari. aja pokoknya sepanjang kalau masih ada opportunity kita berusaha lah gitu. Tapi kenapa lo bisa bekerja keras itu, Mel, kalau gue boleh tahu, selain keinginan lo menjadi artis itu, apakah memang ada juga kebutuhan finansial yang sebenarnya dari kecil lo mungkin ikut menanggung atau apa? Enggak, kalau dari kecil gue tuh terlahir dari keluarga bapak gue tuh kan dosen ya, jadi dibilang ya kita middle class lah, tapi gue nggak pernah hidup susah, tapi hidup cukupan iya, maksudnya kayak gini, zaman dulu orang pakai sepatu Doc Mart, bapak gue nggak bisa beli, gue dibeli yang palsu. Siapa dokternya? Doc Mart juga dah, tapi kan Doc Mart palsu zaman dulu tuh beda, kalau sekarang kan halus dah, KW-nya mirror kan. Jadi sekarang jahitannya kelihatan. Jadi airwalk kan, ingat gak Doc Mart tuh ada airwalknya belakangnya, kayak lidahnya gitu. Dia kalau yang asli tuh tegang dah, kalau yang palsu dia kayak plek, setruk dia lidahnya. Airwalk gitu. Airwalk gitu. Jadi bapak jelujurannya agak nggak rata. Nggak rata. Jadi kasar lah kalau zaman dulu. Jadi ya memang dari kecil keluarga middle class, tapi memang dari kecil memang gue tuh sudah driven. Gue tuh pengen hidup enak, makanya gue pas ketemu Tyson juga kan dia bilang lu tuh terlalu kerja, terlalu keras ini segala macam. Gue gak mau. Ya gini, masa sebisa kita ya, tapi kalau misalnya Tuhan memang tiba-tiba kita harus ngirit ya ngirit, tapi maksudnya sebisa gue, kalau gue masih mampu, gue pengen punya hidup yang mumpuni, yang enak. Karena gue kecilnya dulu udah kebanyakan sirik sama temen-temen dah, temen punya ini pengen gak dapet, pengen punya ini, temen-temen rumah udah mulai pakai AC, rumah gue gak pakai AC gitu. Jadi banyak keinginan yang nggak dapat gitu, makanya teman misalnya dari dulu kecil, enak banget ya ada kolam berenangnya lo, gue pengen punya rumah ada kolam berenang. Jadi banyak keinginan warga kelas 2 ini yang akhirnya pada saat kita. Dan lo dapet itu rumah yang ada kolam dapat gue ingat tuh pas baru jadi. Iya dapat, walaupun di Bekasi ada ya. Jatiwarna itu ya. Jatiwaringin udah pindah sekarang. Jadi apa namanya? Mungkin ada itunya. Terus kalau misalnya orang sekarang ngerasanya apakah dari segi financial pas sebenarnya sih we're okay ya kalau financially ya. Tapi of course aku pengen kasih yang terbaik buat anak-anak dong pastinya. Tapi ya kalau lagi duit lagi seret ya, gue tetap selalu bilang sama anak gue, misalnya liburan gitu. Anak gue suka nanya, Mi duduknya depan apa belakang? Saya nanya kan dia suka misalnya di bisnis apa gue bikin. Karena gue gini, kasihan anak gue, udahlah taruhlah bisnis sekali-sekali biar ngerasain dia. Tapi gue bilang, Kak nggak always duduk di bisnis ya Kak. Karena kalau mami lagi ngirit, ekonomi juga oke, nggak ada masalah. Gue bilang gitu. Jadi artinya gini, supaya lu ngerasain, tapi bukan berarti itu harus jadi benchmark. Karena kan gue nggak tahu, ntar lu kawin sama laki lu, belum tentu laki lu, ya mudah-mudahan sih mumpunin. Tapi kan lu harus tetap bisa juga up and down gitu loh. Jadi anak-anak udah dikasih pengertian itu. Iya. Chloe ya dan Courage. Yes. Oke. Kenapa itu yang kedua namanya Courage? Yang satu Chloe nama Prancis, tiba-tiba ini Courage dari Alkitab tuh kayaknya. Kalau Courage itu karena kan gue dulu takut gak mau punya anak kedua. Gitu. Gue tuh agak trauma mau punya anak kedua. Tapi ya itu Courage itu artinya adalah grace when you under the pressure. Jadi kasih karunia Tuhan yang memampukan lu pada saat lu di bawah tekanan. Jadi pada saat gue tahu gue hamil, gue tuh antara seneng sama takut. Karena gue ngerasa anjirit gue harus ngelewatin lagi 9 bulan. Melahirkan, perut gue dibelah lagi, gue nyusuin, tidak, gue takut gitu. Tapi ternyata lewat kan gitu ya, maksudnya itu setiap ngeliat anak gue, tadi mau gue ganti kan namanya, kayak berat ya namanya, tapi one of my priest pada saat gue konsultan pernikahan dia bilang jangan diganti, justru courage itu datang dengan satu reason. Kan waktu itu gue mungkin lagi ada goncangan rumah tangga bahwa kenapa Tuhan memberikan nama courage itu bukan karena ibaratnya lu cuma sembarangan name him courage gitu, justru courage itu akan memberikan kekuatan buat aku sama Tyson gitu, makanya gak jadi ganti namanya. Oke. Soal Loma Tyson yang mengenai courage itu kita taruh ke samping dulu karena gue jadi ada pertanyaan juga. Tapi ini soal yang anak. Jadi akhirnya lu punya anak hanya 2. Lalu setelah itu 2023 kemarin lu sempat operasi pengangkatan rahim. Yang menurut Melanie itu adalah karena setiap kali mens lu selalu kesakitan yang sampai pengen pingsan-pingsan. Yes. Tapi apakah memang jalan satu-satunya hanya itu? That's the last choice. Nggak, menurut dokter nggak ada cara lain untuk bisa dikikis rahimnya tapi it's gonna growing back. Apa sih? Apa yang growing? Gua tuh endometriosis, penebalan dinding rahim. Oh, endometriosis. Jadi dia akan selalu menebal, mau dikikis dia menebal lagi gitu. Jadi setiap gua menstruasi itu gua bleeding, pendarahan, and then I was in pain, a lot of pain, nggak sampai pingsan tapi a lot of pain lah gitu.
Jadi lo ngalamin a lot of pain dari umur berapa? Awal mens? Enggak. So dulu sakit tapi masih tolerable lah. Tapi sekarang tuh udah parah banget. Jadi pada saat kemarin gue nge-MC, gue apa segala macam itu gue I was in pain most of the time. Sekarang kan gue banyak lagi mens. Gue pernah mau nge-MC udah bajunya ketat, sepatu tinggi. Jadi gue dipijitin dulu gitu, terus perut gue kembung kan, makan painkiller dulu, terus baru harus nge-MC gitu ya itu. That was crazy season. Tapi maaf ya, berarti udah nggak bisa punya anak lagi ya kalau pengangkatan rahim. Cannot, yeah. And also that means nggak ada menstruasi juga nggak ada, stop semuanya. Oke, yeah. Berarti terjadi menopause prematur? Menopause nggak, tapi gue tidak tahu kapan gue akan menopausnya gitu. Karena kan gue nggak mens kan. Iya, tapi kan mau nggak mau dengan lo nggak mens kan masuk kategori menopause dong. Belum, karena gue masih ada ovarium. Jadi ovariumnya nggak diangkat. Ovariumnya, I see. Biasanya orang kalau misalnya bayi kalau kanker cervix, dia biasanya diangkat dua-duanya. Tapi ini ovarium masih ada. Jadi untuk hubungan seks apa segala macam, all good, masih baik-baik aja. Tapi kalau ovarium karena diangkat kan jadi kering, menopause langsung gitu. Nah kalau gue tidak menopause karena ovariumnya masih ada, tapi hanya tempat baby yang diangkat. Gitu. I see. Iya. Nah itu ini Kak, nggak ada perubahan hormonal nggak pada diri lo rasa? Iya, gampang capek. What else? Ya kadang-kadang karena kan dijahit juga kan down there kan gitu. Jadi ya sih yang gue ngerasa itu lebih gampang letih sih badan gitu. Fatigue gitu. Fatigue sih enggak, karena kan sekarang gue pilates kan supaya lebih elastis badan kan gitu. Cuma ya itu gampang capek kadang-kadang gitu. Emosi gimana? Emosi memang selalu emosi sih. Saya kan marah tuh lebih ke hobi ya. Iya. Favorite pastime. Pegawai. Pesen lagi dong atau lagi? Kayaknya aus banget deh. Ice tea no sugar ya. Oh iya ice tea. Okay. Gitu dah. Oke, jadi itu. Tapi kalau untuk ke yang lain-lain nggak ada masalah ya, kayak kan orang bilang kalau semakin kesini metabolisme kita memelan, memasuki usia perimenopausal dan segala macam itu gampang naik berat badan. Mungkin sih iya pasti agak memelan apa segala macam karena juga mau kan I'm going 43 kan next month gitu. Oke, sekarang kita ke Tyson yang sebenarnya gue sebenarnya nggak mau bertanya soal itu karena sambil makan boleh nih? Boleh. Boleh. Mau makan apa? Itu nachos. Boleh. Santai dong. Apa aja? Bawain aja. Ya. Enggak itu aja, salah satu aja. Tapi jangan sayur, repot, yang gampang. Ayam. Jangan grogi dong. Apa? Ya boleh. Iya itu aja tuh. Ya udah itu aja. Lapar dia. Lapar ya. Baru landing gitu kan. Sosok diet lagi makan cuma putih telur. Selamat datang. Makasih ya Allah Mas Pongki, makasih ya. Jangan lupa minum ya, keburu keselak nih ntar bosnya. Gak apa-apa dong. Udah, oke. Nah. Dah enak loh, gue makan masa lo gak makan nih dah? Enggak, nanti gue abis ini makan. Oh ini crispy chicken kayaknya. Iya, enak. Jadi soal Tyson, gue sebenarnya nggak mau ke sana untuk bertanya soal itu karena lu juga udah banyak bercerita ke podcast teman-teman yang lain. Tapi since you brought it up, Tyson sekarang di mana? Di Australia? Indonesia. Indonesia. Berarti sudah bekerja di sini ya Pak? Bagaimana kalau gue aku? Udah balik ke sini, udah balik kerja lagi di sini, udah kesini lagi lah ibaratnya. Jadi udah as a family lagi? Ya, sudah bareng lagi. Tadinya kan sempat kepisah ya, dia harus di Australia. Iya, harus di Australia. Tapi sekarang we're together in Jakarta already. Oke, itu sejak? Bulan kapan ya? Bulan 7. Tahun lalu? Tahun lalu. Oke, and what are the changes yang menurut lo berubah dalam hidup lo sekarang berarti? Does it make you slow down a bit karena akhirnya the anchor of the family is back ya, salah satu ya lu berdua kan jangkar ya buat anak-anak lo. Kalau kerja enggak ya. Kerja lu tetap hampir sama ya. Tapi mungkin kalau sekarang ya harus ada waktu, ingat ada waktu sama suami gitu ya. Karena kan laki gue gede ambek kalau misalnya gue kerja, dia tuh selalu ngerasa dia tuh jadi list priority gitu loh. Ya, gue tuh kayaknya otaknya terlalu konten, kerja, kids, baru dia gitu. Jadi ya abang bule harus dipuk-puk lah gitu, harus diberikan tempat dan waktu untuk dia kan mungkin bahasa kasih dia apa sih? Dia mungkin spend time sama quality time sama wadah satu lagi dia no he's not a gift, physical touch ya. Dia yang touch apa lo? Dia dong. Oh dia yang harus touch. Lo nya? Kadang mau kadang enggak.
juga perempuan ya, Wak. Enggak maksudnya lo nya harus menyentuh dia atau dia yang harus nyentuh lu gitu? Dia nyentuh dia pengen peluk. Iya, harus bersama, nggak apa-apa dong ya. Ini ibu-ibu ya, jadi gampang ngambek gitu loh. Gede ambek. Coba kalau udah beres masalah itu ya, apa aja baik. Bisa mikir lagi dia. Gitu. Mungkin otaknya jalannya lebih lancar gitu kayaknya gitu. Iya, Dan kan sebenarnya memang kan itu kan menjadi salah satu yang membuat suami istri kan lebih dekat kan. Ya, perekatnya kan itu. Perekatnya kan itu. Kan jadi satu. Walaupun sebenarnya pernikahan itu isinya banyak ngomong sih. Iyalah. Kalau sampai tua lo nggak bisa ngobrol sama teman seranjang lo itu gimana ya kan? Iya. Iya kan? Enak juga ya, Say. Gimana tuh akhirnya? Anak-anak gimana? Anak-anak waktu kalau geragas gini pernah nggak ada tamu yang geragas gini? Enggak, baru lu sih. Mungkin kau nggak ada ini pernah kok ada si Gisel siapa enggak baru lu. Lapar lu, Say. Si Gisel gue kasih kacang pun nggak mau dia kemarin, enggak, dia cuma mau kopi. Baru kau aja, mungkin ini yang akan jadi breakthrough gue. Viewers gue banyak. Coba di zoom in ke sini, mungkin ada ayam-ayam yang lengket, itu yang bikin nanti naik ya. Anak-anak sendiri gimana? Awalnya kan pada saat si papa harus sering pergi dan apa? What did you tell them? Mereka kan masih sangat muda pada saat itu. Pada saat waktu jauh tuh, gue sempat cerita sih sebenarnya kayak waktu ada satu momen yang gue gak akan pernah lupa waktu gue jauh sama Tyson. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Waktu ada satu momen yang gue gak akan pernah lupa waktu gue jauh sama Tyson. Kita berusaha untuk berpikir what we're gonna do for our marriage. Nah itu anak gue yang paling kecil tuh sangat dekat sama bapaknya, si Courage. Jadi dia bilang, will my dad come on my birthday? Which is gue tahu enggak dong, terus gue bilang enggak. Nah itu dia mengeluarkan statement yang menurut gue sih gue gak bisa menjawab gitu. Kayak dia bilang, maybe you don't miss your husband but I miss my dad. Itu anak umur 7 tahun tuh yang ngomong. Jadi dia tuh segitu rindunya sama bapaknya gitu. Karena I thought at that time kan ya everything oke lah. Gue beliin Lego, gue beliin apa, mainan, and mami juga spend time gitu. Ternyata ya nggak bisa gitu. They need the presence of the father gitu. Oke, and it's good that you know that ya. Walaupun pasti saat itu susah banget buat lo. Gue yakin susah, namanya kita perempuan kalau udah ilfeel kan. Oh iya. Ya justru ketika ada separate dulu untuk kita sama-sama mikir, malah kayak enak nih udara nih, napas nih gue gitu kan. Bener banyak enaknya, nggak gini. Ada enak kayak gue podcast sama misalnya beberapa teman-teman yang mungkin sendirian. Apa sih misalnya mereka, ini bukan berarti harus divorce ya, tapi maksudnya kayak ada ruang-ruang sendiri yang sebenarnya kan lu tuh kalau berdua bersama menikah kan bergesekan kan. You have to adjust with your partner. Saat sendirian kan you can do anything apa yang lu mau gitu. Kalau orang pikir, momennya apa dong? Jadi lu berpikir untuk misalnya enggak apa segala macam. Gue ini sih gue ngerasa hidup gue tuh banyak kebaikan Tuhan gitu. Jadi gue tuh kalau untuk kayak, ya mungkin ada momen-momennya gue juga ngerasa kayak, I just want to do something yang not what you want gitu. Tapi gue takut ngecewain Tuhan gitu loh. Jadi maksudnya kayak gue ngerasa, aduh gue kan banyak dibantu, banyak favor of God in my life gitu. Terus gue takut hidup gue tuh nggak nyenengin Tuhan gitu. Walaupun banyak pasti things that I did and I do gitu yang juga bikin Tuhan juga mungkin nggak happy gitu. Cuma ya maksudnya kalau gue harus lakuin itu, gue takut gue akan ngecewain Tuhan gitu pada akhirnya gitu. Jadi intinya lo takut lo membangun sebuah kehidupan yang tidak patuh pada Tuhan. Itu takut atau membuat lo
nggak tenang? Apa nih, yang mana nih? Yang mana duluan yang kerasa? Kalau orang bilang, takutnya atau nggak tenang? Gini ya, mungkin orang bilang takut apa? Mungkin the word bukan takut ya, apa? Karena aku sayang ya, cause I love him, like my father, like my best friend gitu ya. When the world cannot help me, I know exactly that Jesus can help me. Amen. Nah jadi pada saat gue ngelakuin ini, gue tuh takut what I do, pertama pasti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang look up to my marriage juga pasti akhirnya disappointed. Well that's true. Dan one of my friend bilang, udahlah kak, maksudnya they will talk about you, but after that nanti ada yang viral, ada yang lagi cerita, then they will forget about it gitu. Tapi nggak tahu ya, at that time it just didn't bring peace in my heart gitu. Dan gue tahu pada saat ada Tuhan harusnya damai itu harus ada. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada di situ. Dia nggak di situ. Itu yang gue selalu ituin ke hati gue gitu. Nah jadi joy-nya sih bukan joy, happy-nya sih ada. Happy-nya ada waktu pada saat jauh tuh happy, wow senang bisa kesini, wow segala macam. Tapi emang nggak ada peace-nya, nggak ada damainya. Walaupun juga sekarang kayak orang bilang kayak, oh berarti enak ya, lu udah enak, orang udah balik lagi terus udah everything smooth ya. Enggak lah, namanya nikah, sampai lu mati akan terus penyesuaian. Ada musim baru lagi, penyesuaian lagi, ada gedek lagi, ada berusaha untuk working out lagi ya. Ya pokoknya aku bilang sama Tuhan, ini cara aku untuk patuh sama engkau. I try to do the best that I can, gitu aja. Wow. Walaupun kadang-kadang misalnya kayak, ya pasti there's a moment, ya sebenarnya kan lu nggak ngomong juga dia tahu ya how you feel gitu. Kayak aku bilang kesel nih, kadang-kadang kesel, kadang-kadang udah nggak sanggup nih gini, kadang pengen gini nih gitu. Ya udahlah, pokoknya that's things in my heart, you fill me ya with your love ya, supaya karena kan aku tuh orangnya keras dan very driven with what I want gitu. Jadi kalau hatiku bisa dilembutkan, nggak ada orang yang bisa lembutin lah selain Yesus, siapa lagi? Only him yang bisa soften my heart untuk bisa balik lagi itu sama gitu suamiku. Apalagi mungkin in this part gue mungkin ngerasa in my career mungkin there was time gue ngerasa I can get a man yang mungkin lebih mungkin stable financial atau apa gitu ya, mungkin gue nggak bisa dapetin in the past. In your idea. In my idea gitu. Ya, padahal idea lu dulu bahwa Abuba itu lebih punya banyak kesempatan udah terjadi sekarang. Iya. Di Chloe dan Courage. Di Chloe dan Courage, iya. Kan itu dulu juga satu permintaanmu yang besar dulu. Exactly. Kenapa sih bapak gue? Iya. Nah ini bapaknya Chloe dan Courage udah mulai lah. Iya. Jadi sesuatu yang tadinya your idea of success, bahwasannya mungkin kalau Indo lebih gampang kali dapat kesempatan ini. Itu perspektif gue doang ya, tapi kan sebenarnya nggak begitu ya. Iya. But it already happened now. Sekarang tinggal lu kembangin deh. Iya. Dan pada akhirnya gue belajar sih, maksudnya gini, mungkin kalau gue juga kawin lagi sama siapa juga belum tentu, mungkin gue bisa dilengkapi di A, tapi mungkin di B gue nggak bisa gitu. My husband itu kan sebenarnya kalau gini, kalau orang bilang hebat ya lu akhirnya nggak divorce gitu, sebenarnya he's a champion. Champion itu Tyson gitu, karena dia orang yang tidak give up dengan komitmen pernikahan. Mungkin gue ada maksudnya gue walaupun sebenarnya kalau dibilang dari kecil siapa yang lebih kenal Tuhan, udah pasti gue orang Batak gitu. Dia mah baru-baru. Di belakangan kan ya. Tapi lu jangan-jangan yang kenalin malah enggak. Iya, bener. Lu yang ngajak ke gereja. Exactly. Iya, tapi dia malah dia yang lebih very devoted gitu. Karena dia bilang kenapa dia nggak give up, karena not because of you, but because I promise to God bahwa kita akan sama-sama, we took the vow gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang championnya, dia lebih championnya gitu. Ya walaupun dalam perjalanannya kan saling menyesuaikan, saling mengalah gitu. Dan dia nggak pernah berselingkuh, nggak pernah mukul, terus nggak judi, nggak yang nggak sabung ayam, ember. Terus he's working. Kalau orang bilang, oh iyalah om sekarang bahasa mau kondo, he's working. Tapi kan masalah berkat itu kan Tuhan yang punya hak untuk memberikan kepada siapa kepercayaan itu kan gitu. Ya itu yang gue berusaha untuk lihat gitu dari suami gue. Oke, jadi sekarang yang berubah apa? Kan kerja lu bilang masih tetap dalam seminggu harus ada time sama keluarga pergi misalnya atau apa, sekali sebulan harus ke Bali misalnya atau ke Singapura atau kemana atau ke puncak. Tapi every Sunday kami berusaha untuk kumpul sama-sama. Karena di gereja bareng sama mama papa, karena papaku tuh kan udah sakit Parkinson. Jadi dia udah sakit, terus my mom juga kan, aku sekarang pindahnya rumahnya jauh dari mama papa. Jadi they bit lonely lah pasti sebagai orang tua. Jadi kalau hari Minggu gereja harus sama-sama, kami kumpul makan.
Terus padahal makan itu lagi gitu loh. Mungkin orang kalau di Kokas tuh setiap minggu pasti ketemu gue sama keluarga gue gitu. Cuma pindah-pindah restoran aja gitu loh. Tapi ya itulah waktu sama mama papa, terus mantu-mantu bule itu mau nurut juga gitu loh. Dan mereka mau kumpul, mau sama-sama. Kita kan family tuh lumayan family oriented kan. Misalnya kalau liburan pasti rame-rame bareng-bareng gitu. Ya itulah mungkin yang dilakukan. Oke, berarti di dalam keluargamu nggak ada ini ya, keluarga-keluarga yang kenapa itu sama orang bule itu nggak ada rupanya hal awalnya kita. Awalnya iya. Karena di Batak gitu banget guys, that's why I'm asking. Aku kawin sama orang Jawa aja, dianggaplah dia macam orang asing. Benar-benar, awalnya gitu banget. Ya tapi setelah gue udah duluan nikah sama orang bule, adik gue pembuka pintu, adik gue nikah sama orang bule juga, jadi nyokap gue udah terbiasa lah. Oke. Walaupun nyokap gue sampai sekarang nggak bisa bahasa Inggris ya, Bu. Jadi gimana sama mantu ngomongnya? Ya mantu-mantu berusaha untuk bahasa Indonesia, tapi ya bahasa Tarzan lah di awal-awal. Oh gitu. Kalau dibilang love conquers everything bener sih. Bener ya? Gak bisa ngomong sama gue, at all, gak bisa. Apalagi bapak gue sekarang Parkinson, ngomongnya aja pelan, suaranya pelan, udah kadang-kadang gak kedengeran kan abis kan, kayak pita suaranya tuh melemah gitu. Gue inget itu sih, karena bapak gue juga kan dulu Parkinson. Your dad Parkinson ya? Dulu sebelum berpulang, Parkinson, Alzheimer, dan demensia in one blow. Sekaligus. Iya, gitu lah. Ya, you know lah. Gitu. Iya. Kalau gue boleh tanya ke lo, Mel, dengan hidup lo yang selama ini selalu membutuhkan grit and perseverance ya, ketahanan ketahanan dan juga faith and courage. Yes, benar. Apa sih yang bisa lo kasih ke kita dan penonton yang ada di rumah sekarang soal menghadapi hidup? Oke, menghadapi hidup ya. Karena tiap orang kan beda-beda nih. Iya. Karena hidup kan makin edan ya kalau dipikir-pikir ya, makin edan gitu. Yang pertama sih menurut gue memang support system tuh hal yang penting ya. You need to find your home. Menurut gue sih gue bisa kuat karena gue punya home. Gue punya mama yang selalu penuh cinta kasih, menjadi tiang doa buat gue. Dulu di awal-awal saat semua orang bilang you will never gonna make it on TV karena lo kurang ini kurang itu, lo hanya akan gede di radio, lo nggak akan bisa masuk TV. Tapi my mom adalah, mungkin my dad at that time enggak, karena kan dia masih orang Bataknya, nggak mau entertainment. Tapi my mom tuh adalah orang yang selalu bilang, selalu mensupport gue lah. Walaupun gue kayak gagal apa segala macam, dia selalu bilang bangkit lagi, kau bisa. Terus sebelum pergi sampai sekarang loh, gue sebelum nge-MC kalau gue sebelum naik panggung tuh gue nelfon nyokap gue atau bokap gue, minta mereka, walaupun aku udah doa juga, padahal doanya sama juga, tapi aku percaya there's a power in your parents prayer gitu. Amen, ya. Jadi saat mereka mendoakan kau bisa, kalau Tuhan kasih satu kesempatan bahwa Tuhan akan equip kau, Tuhan memperlengkapi kau, itu suara itu tuh masuk gitu. Dan terutama kalau kayak anak ya, mungkin dari kecil nyokap bokap gue tuh sudah memberikan, ibaratnya pohon tuh memberikan tanah yang tepat, memberikan pupuk yang tepat, sinar matahari yang pas gitu. Jadi pada saat pohon ini besar ya, dia punya akar yang kuat gitu. Akar udah pasti di dalam Tuhan ya, apapun agama lo gitu. Karena kan dunia akan selalu melempar hal yang value-value yang satu yang mungkin berbeda dengan value lo, atau yang kedua yang terdengarnya baik tapi belum tentu bener kan. Kita kadang-kadang suka bludrek tuh, bingung kemana nih. Sampai waktu sebelum gue kemarin sama Tyson aja, sampai gue ngerasa waktu gue akhirnya memutuskan untuk nyamperin Tyson ke Australia, itu gue bludrek karena di dalam podcast gue sering sekali menginterview orang. Ini orang, gue nggak bilang ini salah itu benar ya, ini balik lagi, ini perjalanan hidup gue karena setiap rumah tangga berbeda-beda. Tapi sebelum gue nyamperin Tyson, gue tuh cuma bilang gini, God please give me your light, give me your guidance, because I've been hearing so many values yang everything sounds so nice, everything sounds good, tapi I know yang baik itu belum tentu yang benar kan. Jadi aku tuh bludrek gitu loh, aku tuh overwhelmed gitu. So too much information. Guide me too much information gitu. Apa nih informasi yang mana yang gue harus ikutin gitu. Nah itu and then ya itu ya home ya. Makanya gue sedih kalau melihat ada anak-anak yang mama terutama ya, gue ngelihat ya, when you're a mom gitu, lo dikasih kepercayaan sama Tuhan, lu boleh sih ada nggak waras, lu boleh ada gila-gilanya, wajar karena lu manusia juga, tapi janganlah kelamaan, karena anak-anak butuh lu nggak bisa hidup dengan kegilaan dan pain lu sendiri gitu. Akhirnya lo nangis, lo teriak-teriak, tapi lo harus waras lagi anak-anak, karena ada anak-anak nih yang selalu rely on you gitu. Dan menurut gue juga anak-anak is my source of strength gitu. Pada saat misalnya gue kerjaan juga mungkin gak ada gitu, lagi susah, lagi berat, gue lihat anak-anak gue dan gak ada kata menyerah buat Chloe sama Courage, karena
Ya kalau gue nyerah anak gue bagaimana? Dan bukan cuma masalah financial ya, tapi juga karakter. Gue pengen saat gue nggak ada, anak-anak gue bisa lihat, wah I'm so proud to have a mom like her. Karena apa? Karena mak gue tuh kasih legacy bahwa hidup nggak akan selalu mudah, tapi lu jangan nyerah. I believe, what I trust adalah when you walk with God, lu rooted in God, berpegang sama Tuhan, challenge will come, tapi you will overcome sih. Makanya gue bilang, gue kalau nggak punya pegangan Yesus sih, menurut gue sih gue udah mental pasti. Udah gila. Gitu. Udah gila. Terakhir adalah never compare yourself. It's good to have a, you know, you see someone else's achievement, boleh banget. Tapi remember to always run or your own race. Ini yang bikin orang kadang-kadang gila. Misalnya, kalau dalam sepanjang hidup gue cuma membandingkan diri gue sama Luna Maya, sama Ayu Dewi, sama yang lain-lain, gue gila dong, iya kan? Gue harus menjadi the best version of Melanie Ricardo. Jadi kalau hari ini, Mbak Mel udah kurusan ya, iya. Tapi belum sekurus yang lain, nggak sekurus Rina Nose, nggak sekurus Ayu Dewi, ya nggak apa-apa. Karena aku pengen jadi versi terbaik diriku yang dimana aku nyamannya gitu. Termasuk juga achievement. Ya aku beda dengan yang lain gitu. Dan it's okay gitu. Dan ya mungkin itu yang terakhir ya. Karena kan kita sekarang semua scroll up scroll down ya. Terlalu cepet informasi masuk. Too fast, iya gitu. Kalau lu nggak punya fondasi yang tepat sih, lu akan berantakan gitu. Oke, Melanie Ricardo, terima kasih sangat Sama-sama. untuk insight dan wisdomnya hari ini. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Melanie Ricardo. Berapa lama ini? Sejam lebih? Sejam dong, lebih dikit. Lebih lumayan dikit. kan? Pas, Yes. lu udah ngitung? Udah ngitung Enggak, karena kira-kira biasanya gue juga gitu motong-motongnya? kalau misalnya sama yang suka ngomong, gue pasti sejam lebih, pasti. Iya. Kan enak soalnya ngobrolnya sama storyteller kan? Iya, benar-benar. Ingat kalau hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, tapi kamu harus katakan itu setiap hari. Ya, ingat kisahnya Melanie Ricardo. Kalau ada yang sekarang sedang mengalami hal yang sulit dalam perkawinannya, selalu melihat ke hatinya Tuhan. Balik lagi ke Tuhan, balik lagi ke Tuhan. You are loved. Sampai bertemu lagi. See you. Bye guys, God bless you. Selamat makan dulu ayamnya. Iya. Thank you banget. Pakai cut lo, aduh nggak ada yang ngekatin gue. Masa sih? Ya aku cut sendiri lah, dah. Makan dulu kita boleh ya, dah. Jangan kalau dia lagi syuting ya gue kan juga.